Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, setelah lama kita tidak berjumpa kembali, kini kita masih diberikan iman, nikmat, sehat, mampu berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Semoga kita masih selalu dituntun, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengikuti daripada ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam diceritakan dulu ada orang yang kerjanya selama 40 tahun mencuri. Namun ia ingin bertaubat. Suatu hari dia melihat Nabi Musa berjalan dan terlintas di dalam hatinya ingin mengikutinya. Dia berharap semoga ada kebaikan ketika dia mengikuti daripada Nabi Musa. Tetapi niatnya itu dibatalkan, sebab dia merasa di dalam hatinya, aku ini pencuri, tidak pantas berjalan di belakang Nabi yang mulia. Setelah hal itu, dia melihat daripada Abid, seorang yang ahli ibadah, yang dikenal orang yang istiqomah melakukan ibadah selama 40 tahun. Akhirnya si pencuri itu berkata di dalam hatinya, aku berjalan di belakang si Abid ini saja. Semoga diriku memperoleh kebaikan ketika dia itu mengikutinya. Nah, setelah dia mengikutinya, si Abid melihat dan terkejut di dalam hatinya. Celaka aku ini. Kenapa ada seorang pencuri yang mengikuti aku? Mungkin dia ingin berbuat jahat kepada aku. Akhirnya si Abid berjalan cepat agar tidak diikuti. Tetapi si pencuri itu terus juga mengikutinya daripada si Abid itu. Akhirnya si pencuri berhasil bersama ataupun berada di samping si Abid. Nah, si Abid, si orang yang ahli ibadah tadi, merasa si pencuri itu terlalu hina untuk berjalan di belakang Nabi Musa. Akhirnya dia pun mengusirnya. Sehingga perkataan ini karena rame, akhirnya Nabi Musa melihat dan terdengar kekecohan daripada dua orang ini, yaitu si Abid, orang yang ahli ibadah, dan si pencuri ini. Kemudian Nabi Musa berkata kepadanya, wahai orang-orang, aku baru saja mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kalian bahwa segala amalan baik dan buruk kalian telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah perkataan itu, si Abid dan si pencuri sama-sama terkejut. Si Abid terkejut karena karena amal ibadahnya yang selama 40 tahun hangus, hilang. Sedangkan si pencuri yang kegiatannya selama 40 tahun itu mencuri, dia merasa senang sebab selama 40 tahun dosa daripada mencuri itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan si Abid susah, ibadahnya selama 40 tahun dihapuskan oleh Allah. Bagaimana tidak ibadah selama 40 tahun dihapus oleh Allah Ta'ala? Ternyata rahasianya, rupanya si pencuri itu, dia itu miskin dan tanggungan hutangnya banyak. Orang-orang kaya enggan mengasihinya, enggan untuk membantunya, sehingga dia terpaksa untuk mencuri untuk bertahan hidup. Setelah dia mencuri, dia itu di dalam hatinya kasta, merasa berdosa sebab dia itu sudah melakukan pencurian
dan berharap ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan si Abid tadi dia merasa susah sebab ibadahnya 40 tahun tadi itu rasa hilang. Kenapa? Karena dia merasa sebab ibadahnya itu mampu menyelamatkannya daripada siksa api neraka. Nah, dari hal ini kita bisa pelajari bahwa jangan tertipu dengan pandangan fisik ataupun zahirnya, tapi lihatlah batin atau isi hatinya, sebab hal itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala.